wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Widatama, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 pada Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun cerita best praktik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan aksi, refleksi, hasil, dan juga dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SDN 1 Pilang, lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik pada pembelajaran matematika tentang bangun ruang kelas 2 SDN 1 Pilang, Kecamatan Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Penulis yaitu saya sendiri, Yudi Wiratama. Tanggal pembuatan yaitu 8 Desember 2022. Situasi kondisi yang melatar belakangi masalah dari praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, perhatian peserta didik mudah teralih. Terus yang kedua, peserta didik asik bermain. Yang ketiga, semangat belajar peserta didik kurang. Yang keempatnya, belum memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya, pembelajaran matematika menjadi momok yang tidak disukai oleh peserta didik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena kemungkinan permasalahan saya ada yang sama dihadapi oleh guru-guru lainnya. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lainnya. Apa yang menjadi peran tanggung jawab dalam praktek ini? Tentunya saya sebagai guru mempunyai peran penting. Tanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang tepat. Sehingga motivasi dan kemampuan belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan hasil dari kajian literatur dan wawancara kepada pakar guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik pada pembelajaran matematika dengan bangun ruang adalah yang pertama, dalam pembelajaran guru kurang menggunakan media, hanya berpatokan pada buku ajar. Terus kurang tepatnya guru dalam mengelola pembelajaran dan menerangkan metode. Terus metode yang digunakan kurang menarik, motivasi belajar peserta didik rendah. Dan berdasarkan penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga guru diharapkan untuk mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang terlibat dalam tantangan ini tentunya guru dan peserta didik. Dalam aksi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama, pemilihan media pembelajaran.
Khususnya strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media yang dianggap tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau disampaikan, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan tentunya media yang dipilih adalah media yang dikuasai oleh guru itu sendiri, agar pada saat proses pembelajaran tidak salah atau kaku pada saat pengekspresiannya dan lain sebagainya. Di sini guru memilih media pembelajaran berbasis TPEC berupa penggunaan PowerPoint atau biasa kita sebut dengan PPT, dengan bantuan LCD proyektor pada saat penyampaian materi pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah PBL. Untuk proses pembuatan media ini diawali dengan mencari atau browsing materi baik dari buku guru, buku peserta didik, dan internet. Mempelajari materi yang akan disampaikan nantinya dan membuat materi berbentuk PPT pada aplikasi Canva. Sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan media ini diperlukannya pengetahuan dan keahlian guru dalam menggunakan aplikasi PPT Canva dan juga mengoperasikan komputer, laptop, dan internet. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran dengan memahami tingkah, laku, dan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Jadi di sini guru memilih metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Dalam proses pemilihan metode, diawali dengan guru mempelajari atau mencari tahu model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, yang terdapat pada buku tema guru dan buku tema peserta didik. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman guru akan model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Pada refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasil efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, yang pertama, pada dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, dirasa hasilnya efektif. Kegiatan yang berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan keaktifan, motivasi peserta didik meningkat. Selanjutnya, pemilihan metode yang variatif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik yang terlihat dari kegiatan peserta didik pada saat proses pembelajaran. Dengan penggunaan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis pada peserta didik. Guru juga menggunakan media PPT, LCD, proyektor sangat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan juga menarik perhatian peserta didik, karena pada proses sebelumnya peserta didik belum pernah atau tidak terbiasa melihat media pembelajaran berbasis TPEC. Respon dari kepala sekolah tentang proses pelaksanaan praktek pembelajaran lapangan, yaitu sejak persiapan pelaksanaan, membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru yang ada di SDN 1 Pilang.
dalam menyiapkan dengan baik semua perangkat pendukung pelaksanaan PPL dan menerapkan metode PBL dalam pembelajaran dengan memperhatikan sintak-sintak dari model pembelajaran PBL. Selain itu juga pemanfaatan dengan maksimal penggunaan fasilitas teknologi pada pembelajaran yang diterapkan dan menggunakan bahasa yang santun kepada peserta didik dan peserta didik menjadi ceria, semangat, aktif, serta memiliki rasa tanggung jawab ketika diberi tugas oleh guru. Adapun harapan dari kepala sekolah untuk berkelanjutan dari kegiatan ini agar dapat terus melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga kedepannya membuahkan hasil yang baik dan berdampak positif untuk SDN 1 Pilang. Respon dari guru teman sejawat tentang proses pembelajaran praktik pengalaman lapangan, yaitu dari awal proses pembelajaran hingga akhir, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran yang disampaikan. Karena dalam proses pembelajaran yang banyak sekali melibatkan peserta didik, sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran dan melatih rasa percaya diri mereka, dan peserta didik sangat mudah menerima materi yang disampaikan. Karena banyak sekali di dalam proses pembelajaran menunjukkan media-media yang menarik. Karena banyak sekali di dalam proses pembelajaran menunjukkan media-media yang menarik berupa PPT dan benda konkret. Adapun harapan dari guru atau teman sejawat semoga dapat dilakukan secara berkelanjutan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Untuk respon dari orang tua peserta didik, yaitu sangat senang sekali melihat anak-anak semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Apalagi dalam menampilkan media yang menarik sehingga materi yang disampaikan dapat mudah dimengerti dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat memotivasi anak-anak dalam belajar. Orang tua sangat senang melihat kemajuan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dan berharap agar sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini tetap untuk dipertahankan. Begitu juga untuk respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang disampaikan adalah sangat senang, antusias, tidak bosan dan mengantuk. Ini terlihat dari keaktifan mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media, metode, model, dan langkah-langkah pada RPP yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini yaitu dalam proses pembelajaran hendaknya guru dapat lebih kreatif dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan media, metode, model, dan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian best praktik yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat pagi, saya Bapak Rudi SP
SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pilang 1. Saya akan memberikan testimoni tentang proses pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau PPL yang dilaksanakan oleh guru atas nama Yudi Wiratama SPD. Sejak persiapan pelaksanaan PPL, Bapak Yudi Wiratama membangun komunikasi yang baik dengan saya selaku kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru yang ada di SDN Pilang 1. Pak Yudi menyiapkan dengan baik semua perangkat pendukung pelaksanaan PPL tersebut, dan setelahnya saya mengamati video pembelajaran dari Pak Yudi yang dibagi melalui WA. Saya melihat bahwa beliau menerapkan metode PBL dalam pembelajaran dengan memperhatikan sintak-sintak dari model pembelajaran PBL. Selain itu, Pak Yudi memanfaatkan dengan maksimal penggunaan fasilitas teknologi pada pembelajaran yang diterapkan dan menggunakan bahasa yang santun kepada peserta didik. Dan peserta didik menjadi ceria, semangat, aktif, serta memiliki rasa tanggung jawab ketika diberi tugas oleh guru. Harapan saya untuk berkelanjutan dari kegiatan ini agar Pak Yudi dapat terus melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Demikian testimoni dari saya. Semoga kedepannya dari pihak Pak Yudi membuahkan hasil yang baik dan berdampak positif untuk SDN Pilang 1 kami ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, saya Simpe Eliati, guru kelas 2 SDN Pilang. Di sini saya akan memberikan sebuah tanggapan tentang proses pembelajaran praktik pengalaman lapangan atau PPL 4 dari Bapak Yudi Wiratama SPD. Setelah saya mengamati video pembelajaran yang dibagikan oleh Bapak Yudi, saya melihat dari awal proses pembelajaran hingga akhir sangatlah efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran yang disampaikan. Karena dalam proses pembelajaran banyak sekali melibatkan peserta didik, sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran dan melatih rasa percaya diri mereka. Dan peserta didik tersebut sangatlah mudah menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Karena banyak sekali di dalam proses pembelajaran menunjukkan media-media menarik berupa PPT dan benda konkret. Harapan saya ke depannya semoga dapat dilakukan secara berkelanjutan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Demikian testimoni dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Luca, orang tua dari murid Bapak Yudi Wiratama. Di sini saya menanggapi video pembelajaran yang dibagikan oleh Pak Yudi kepada saya melewati WA. Saya selaku orang tua sangat berterima kasih kepada Pak Yudi yang telah membuat video pembelajaran sehingga saya sebagai orang tua dapat mengetahui atau melihat proses pembelajaran yang ada di sekolah. Saya sangat senang sekali melihat anak-anak semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Pak Yudi. Apalagi dalam penampilan media yang menarik sehingga materi yang disampaikan dapat mudah dimengerti anak-anak dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat memotivasi anak-anak dalam belajar. Saya sangat senang melihat kemajuan anak-anak
dalam mengikuti pembelajaran, dan saya harap sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti ini tetap dipertahankan gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak, perasaannya belajar selama ini dengan Bapak senang apa tidak? Senang. Ya. Suka apa enggak sama Bapak? Suka. Ya. Pembelajarannya menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ada apa aja di pembelajaran kita? Biasanya ada melihat gambar, iya. Senang nggak lihat gambar dan video yang Bapak tampilkan? Senang. Suka nggak sama ice breaking yang Bapak berikan? Senang. Bosan nggak sama pelajaran Bapak? Tidak, iya. Menyenangkan apa tidak diskusi yang Bapak berikan? Menyenangkan. Soalnya susah apa mudah? Mudah. Suka apa tidak dengan Bapak ngajar? Suka. Ramah apa galak Bapak ngajarnya? Ramah. Terima kasih untuk testimoni dari anak-anakku sekalian.